Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Akmal Al-Ghifari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan mata kuliah Ilmu Qiraat. Baik, pada kali ini juga kita akan belajar terkait tentang ilmu qiraat ya teman-teman. Jadi ilmu qiraat itu adalah salah satu cabang dalam studi Al-Quran terkait tentang bagaimana perbedaan cara membaca Al-Quran, yang dimana perbedaan ini yang sudah disepakati dalam Islam, yang sudah mencakup variasi dari cara membaca huruf, harokat, panjang pendeknya, serta perbedaan dalam perasa dan kata dalam Al-Quran yang sesuai dengan kitab Usmani. Dan setiap qiraat memiliki sanad yang terpercaya yang sudah bersambung sampai Rasulullah SAW. Dan teman-teman pasti bertanya, apa sih fungsi dari ilmu qiraat ini? Jadi yang pertama adalah menjaga keaslian Al-Quran, yang pertama. Yang kedua adalah memperkaya pemahaman dalam penafsiran Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi lisan Islam. Sebelum kita merujuk ke materi kita terkait tentang 3 kaidah tadi, kita perlu juga mengetahui terkait tentang asal-usul dari ilmu qiraat ini. Qiraat berakar dari tradisi bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, dan Nabi menerima wahyu dalam dialek atau beberapa lahjah yang dikenal pada masanya tersebut, sehingga memudahkan beberapa suku pada zaman tersebut untuk membaca Al-Quran dan diwariskan secara turun-temurun melalui sanad yang mutawatir. Teman-teman juga selain mengetahui apa itu ilmu qiraat dan fungsinya dan asal-usulnya, juga perlu juga mengetahui terkait tentang siapa saja sih imam-imam qiraat tersebut. Imam yang pertama adalah Imam Nafi yang memiliki perawi yaitu Qalun dan Warsh. Dan imam yang kedua adalah Imam Ibnu Katsir Al-Maliki yang memiliki perawi yang namanya Al-Bazzi dan Qumbul. Imam yang ketiga adalah Imam Abu Amr Al-Basri yang memiliki perawi Ad-Duri dan As-Susi. Dan imam yang keempat adalah Imam Ibnu Amir Asy-Syami yang memiliki perawi yang namanya Hisham dan Ibnu Dakhwan. Dan imam yang kelima adalah Imam Asim Al-Kufi yang memiliki perawi yang namanya Hafiz dan Syu'bah. Dan imam yang keenam adalah Imam Hamzah Al-Kufi yang memiliki perawi yang bernama Khalaf dan Khalad. Dan imam yang ketujuh adalah Imam Al-Kisai Al-Kufi yang memiliki perawi yang bernama Ad-Duri dan Abu Harith. Dan imam yang kedelapan adalah Imam Abu Ja'far Al-Madani yang memiliki perawi yang bernama Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Dan imam yang kesembilan adalah Imam Ya'qub Al-Hadrami yang memiliki perawi yang bernama Ruwaish dan Rauh. Dan yang terakhir adalah imam yang ke-10 adalah Imam Khalaf Al-Bazzar yang memiliki perawi yang bernama Ishaq dan Idris. Jadi itu ya teman-teman ya. Sebelum kalian belajar qiraat, kalian harus tahu terlebih dahulu terkait tentang apa itu ilmu qiraat, apa fungsinya, apa asal-usulnya, dan siapa saja sih imam-imam qiraat tersebut. Jadi setelah kita mengetahui seluruh poin-poin tersebut yang tadi yang sudah saya paparkan, baru kita bisa mulai terkait tentang kaidah-kaidah yang 3 tadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman, kita langsung ke kaidah yang pertama, yaitu kaidah mim jama' oleh Imam Abu Ja'far dan Qalun yang membaca dengan 2 wajah sillah dan 2 wajah sukun. Contoh yang pertama terdapat di dalam surah Al-Fatihah ayat 7, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi itu bacaan dari
wajah sukun ya. Jadi sesuai dengan definisi tadi, bahwasanya di dalam mim jamak ini yang dibacakan oleh Imam Abu Ja'far dan Qalun, yaitu ketika dalam keadaan dua wajah sillah dan dua wajah sukun. Tadi itu yang saya baca adalah contoh dari mim jamak ketika dalam keadaan wajah sukun. Dan contoh ketika mim jamak dalam keadaan wajah sillah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dari kedua contoh tadi, bahwasanya wajah sillah itu seperti menambahkan bacaan waw kecil, seperti yang saya paparkan tadi. Dalam contoh alaihimu itu dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Sedangkan dengan wajah sukun itu dibaca dengan tanpa penambahan waw kecil. Jadi kita baca dengan secara biasa. Contohnya tadi, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh yang kedua juga teman-teman terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 5, surah yang kedua. Bunyinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kali ini kita bakal coba ayat Al-Baqarah ayat 5 tadi kita ubah menjadi wajah sillah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ingat ya, di dalam mim jamak dalam keadaan wajah sillah, maka seperti kita menambahkan waw kecil di dalam kalimat tersebut dengan panjang 2 harokat. Jadi di dalam ayat tersebut terdapat di ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sekarang kita coba ubah ayat yang tadi ke mim jamak dalam keadaan wajah sukun. Jadi wajah sukun ini sesuai dengan yang saya bilang tadi, bahwasanya dibaca dengan tanpa penambahan waw kecil atau dibaca dengan secara biasa seperti umumnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi itu ya contoh dari kaidah yang pertama, yaitu kaidah mim jamak yang dibacakan oleh Imam Abu Ja'far dan Imam Qalun. Dan catatan penting buat teman-teman semua, yaitu wajah sillah ini sering digunakan supaya lebih tujuannya untuk memperindah dan keindahan dalam baca Al-Quran. Dan kedua kaidah ini sudah sah sebagaimana yang diajarkan oleh Abu Ja'far dan Qalun. Selanjutnya adalah kaidah yang kedua, yaitu kaidah nakal oleh Imam Warsh. Jadi nakal ini teman-teman adalah pemindahan baris huruf hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Kemudian huruf sukun tersebut tidak dalam keadaan mat atau panjang. Kemudian hamzahnya dibuang. Adapun contohnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 74 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Ila akhir ayat. Ayat tersebut kita akan coba jadikan
menjadi naql. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Jadi fokus ke hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Yang awalnya aw ashaddu qaswah menjadi aw ashaddu qaswah. Jadi sesuai dengan definisi yang tadi, yaitu memindahkan baris hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Yang awalnya tadi fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah menjadi fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Jadi contoh nakal yang kedua terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi teman-teman fokus di ayat yu'minuna. Nah, di kalimat yu'minuna itu terdapat hamzah. Hamzahnya dihilangkan dan barisnya dipindahkan ke huruf ya. Jadi cara bacanya adalah ketika diubah menjadi nakal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang awalnya alladzina yu'minuna menjadi alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhir ayat. Jadi itulah tadi dua contoh dari nakal. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu kaidah yang ketiga, yaitu kaidah ibdal. Apa itu ibdal? Jadi ibdal itu adalah mengganti hamzah sukun yang berdiri sendiri, yang tidak disertai dengan huruf hamzah lainnya yang tidak berada pada fa' fi'il. Imam Warsh membaca ibdal ketika hamzah sukun berada di fa' kalimah. Baik teman-teman, jadi contoh ibdal pada kali ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi pada ayat ini kita fokus pada kalimat a'anzartahum. Jadi sesuai dengan kaidah ibdal, hamzah sukun yang berada di a'anzartahum diganti menjadi alif mad atau alif yang panjang, yang bacaannya a'anzartahum menjadi a'anzartahum. Jadi hamzah sukun sebelumnya itu diganti menjadi alif mad atau alif yang panjang. Contohnya Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi teman-teman semua, itulah tadi beberapa penyampaian saya terkait tentang ilmu qiraat, baik dari segi definisi, tujuan dan asal usul, dan beberapa yang saya sebutkan tadi terkait tentang 10 imam qiraat dari Imam Nafi' dan seterusnya, dan sampai kepada pembahasan yang 3 kaidah tadi, yaitu kaidah mim jama', kaidah naql, dan kaidah ibdal. Dan kita sudah mempraktekannya tadi beserta contoh-contohnya. Jadi semoga bermanfaat, dan apabila ada kata saya yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata saya yang benar
dan bermanfaat itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.